Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih dalam pandemi ya. Kita tetap bertahan di dalam pembelajaran era pandemi ini ya. Oke, untuk pelajaran saat ini kita akan menyajikan materi-materi yang akan kita pelajari dalam satu semester. Jadi semester awal ini adalah semester ganjil ya. Buat anak-anak kelas 12. Untuk itu konsentrasi ya. Siapkan alat tulis Anda semua untuk mengikuti dan silakan ditulis semua materi yang akan kami sajikan. Jangan lupa nanti ditulis di komentar sebagai bahan atau sebagai bukti bahwa kalian adalah aktif di dalam pembelajaran PPKN, khususnya di awal pembelajaran ini ya. Baik, untuk bab pertama, yaitu kita nanti akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang dimana nanti poin pertama kita akan mempelajari tentang makna hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Lalu yang B, kita mempelajari tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. C, kita mempelajari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. D, nanti tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nanti diakhiri dengan evaluasi. Jadi pelanggaran hak warga negara ini terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Jadi kalau warga negara itu tidak bisa menikmati haknya sebagaimana mestinya, maka itu bisa dikategorikan pelanggaran. Tentu saja pelanggaran ini diatur di dalam undang-undang. Jadi pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian ya, atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Nah, itu nanti kita pelajari untuk berikutnya ya. Lalu yang bab kedua adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nanti di dalam bab kedua ini kita mempelajari tentang yang pertama hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum di dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, tentang dinamika pelanggaran hukum. Nanti diakhiri oleh evaluasi. Jadi perlindungan hukum itu adalah memberikan pengayoman ya, kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Nah, itu nanti kita pelajari di poin bab kedua. Lalu berikutnya, bab ketiga, nanti tentang pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik. Artinya apa? Sesuai dengan karakteristik ini adalah pemerintahan yang baik. Ya. Jadi yang pertama kita nanti membahas tentang hakikat good government. Sorry, ini tulisannya salah ya. Good government.
Yang kedua, tentang penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan yang baik atau evaluasi. Di dalam gambar itu kita gambarkan tentang good governance, yaitu pemerintahan yang akuntabel. Ya, yang pertama, transparan, responsif, konsensus oriented, participatory, inclusive, following rule of law, efisien. Jadi nanti good governance itu adalah itu ya, yang penjabaran sesuai dengan apa yang ada di gambar tersebut. Jadi pemerintahan yang baik itu mempunyai manajemen, mengaktualisasikan 4 elemen esensial dari good governance, yakni akuntabel, partisipasi, prediktabilitas, dan transparansi. Jadi sementara menurut pemerintahan good governance ini meliputi pemerintahan sektor swasta dan masyarakat sipil serta interaksi antar elemen lebih ditekankan. Jadi masyarakat diberi sebuah kesempatan untuk ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan. Maka pihak swasta nanti juga ambil peran gitu loh. Jadi pihak swasta tidak bisa berpangku tangan, nanti ikut berperan di dalam pemerintahan. Di dalam bab 4 ini akan dibahas tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak semuanya teknologi ini berdampak positif ya terhadap Indonesia. Jadi ada dampak negatif dan positif. Nanti kita akan mempelajari. Yang kita bahas nanti yang pertama adalah tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, sikap selektif ya. Tadi kita tuh harus selektif. Artinya harus berhati-hati, tidak semua ilmu teknologi kita serap begitu saja ya. Begitu masuk ke medsos, kita langsung menyerap. Ya. Dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selektifnya bagaimana? Kita sesuaikan ya dengan kondisi negara Indonesia. Sebetulnya aspek politik dari kemajuan iptek ya, ini telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi ini berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya perkembangan ini luar biasa dampaknya ya. Maka dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat dicegahnya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ini tujuan kita kalau penyerapan ilmu teknologi dan pengetahuan itu bernuansa positif. Ya. Jadi dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangatlah dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Ini nanti akan kita bahas di bab yang keempat. Mungkin nanti karena kamu adalah kelas 12 ya, yang menghadapi
ujian-ujian, saya kira di semester ganjil ini kita membahas hanya 4 bab ya. Nanti selanjutnya di semester genap. Mungkin sekian aja pertemuan awal ya untuk mengawali pembelajaran PPKN. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya.